never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found the clue. Don't forget to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Excelendra. Saya dari SMK Bakti Kencana ingin menyampaikan materi penyuluhan tentang asma. Di sini juga saya akan meminta waktu Ibu kurang lebih 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Nanti juga di akhir akan ada sesi tanya jawabnya. Sekarang kita masuk ke pengertian asma. Apa itu asma? Asma adalah salah satu permasalahan paru-paru yang membuat pengidapnya kesulitan bernapas akibat peradangan dan penyempitan pada saluran pernapasan. Sekarang kita masuk ke penyebabnya. Yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik itu biasanya orang tua yang menurunkan asma ke anak-anaknya. Nah, yang kedua ada paparan alergen. Paparan alergen itu seperti contohnya debu rumah, bulu, ataupun serpihan kulit hewan. Yang ketiga ada infeksi saluran pernapasan. Infeksi saluran pernapasan itu seperti susah nelan, sakit atau susah nelan kalau makan, itu tuh infeksi saluran pernapasan. Nah, yang keempat ada paparan asap kimia. Paparan asap kimia itu contohnya seperti asap rokok, polusi udara. Yang kelima ada perubahan suhu yang drastis. Perubahan suhu yang drastis itu seperti panas, lagi panas-panasnya tiba-tiba hujan lebat, kan biasanya dingin. Nah, itu tuh dapat menyebabkan asma kambuh. Yang keenam ada aktivitas fisik atau olahraga. Aktivitas fisik atau olahraga yang terlalu berlebihan, yang melewati batas normal. Nah, itu bisa menyebabkan asma kambuh. Nah, yang ketujuh ada stres dan emosi berlebihan. Biasanya orang yang mengidap asma ketika stres atau sedang emosi, mereka akan terus-terusan asmanya tuh kambuh. Nah, yang kedelapan ada konsumsi obat tertentu. Konsumsi obat tertentu itu contohnya seperti beta blocker. Nah, obat beta blocker itu biasanya digunakan untuk pengidap hipertensi, penyakit jantung. Itu tuh dapat menyebabkan penyempitan saluran pernapasan. Nah, yang ke-9 ada makanan atau minuman yang mengandung zat aditif. Makanan atau minuman yang mengandung zat aditif itu seperti makanan yang terbuat dari pemanis buatan, pewarna buatan, atau sosis, kornet, daging asap, atau hotdog. Yang ke-10 ada penyakit asam lambung atau GERD. Itu tuh dapat menyebabkan juga asma kambuh. Sekarang kita masuk ke tanda dan gejalanya. Yang pertama ada batuk. Batuknya itu bisa batuk berat, batuk ringan, atau batuk berdahak. Yang kedua ada pernapasan. Pernapasan biasanya pernapasannya sesak atau sulit bernapas, atau juga bernapas dengan terlalu cepat. Itu tuh tanda dan gejala asma. Lalu umum juga dengan suara suar atau tekanan dada. Tekanan dada itu biasanya seperti dada itu seperti ditekan sama benda berat, kan enak. Lalu di sini juga ada bangun terlalu awal. Biasanya ibu misalnya bangunnya jam 5 pagi, tiba-tiba selalu kebangun jam 3 atau jam 1. Nah, itu tuh tanda dan gejalanya asma. Lalu di sini juga ada denyut jantung yang cepat, jantungnya itu berdenyut dengan cepat. Lalu ada iritasi tenggorokan yang sulit nelan atau sakit pas nelan. Lalu juga kegelisahan. Biasanya yang asma itu selalu gelisah ketika asmanya kambuh. Sekarang kita masuk ke komplikasi. Yang pertama ada gagal napas. Yang kedua ada henti jantung. Kalau henti jantung itu seperti jantung udah berhenti sepenuhnya, berhenti berdetak. Nah, kalau yang ketiga ada hipoksemia.
Hipoksemia adalah kondisi ketika kadar oksigen dalam darah lebih rendah dari normal. Yang keempat ada alkalosis respiratorik. Alkalosis respiratorik itu adalah banyak oksigen yang keluar dikarenakan napas terlalu cepat. Lalu ada hiperkapnia. Hiperkapnia itu darah yang meningkat melebihi normal. Lalu ada pneumotoraks. Pneumotoraks itu udara yang masuk ke ruang di antara paru dan dinding dada yang mengakibatkan paru menyempit. Lalu kita masuk ke klasifikasi asma atau jenis asma. Yang pertama ada asma intermiten. Asma intermiten itu bentuk asma paling ringan, ditandai dengan gejala ringan yang muncul kurang dari 2 hari seminggu dan terbangun di malam hari kurang dari 2 kali seminggu. Yang kedua ada asma persisten ringan. Gejalanya muncul lebih dari 2 kali seminggu, tetapi tidak setiap hari. Gejala malam harinya terjadi 3-4 kali sebulan dan aktivitas sehari-hari sedikit terganggu. Nah, kalau asma persisten sedang, asma persisten sedang itu jenis asma di mana gejala seperti batuk, mengi, dan sesak napas muncul setiap hari. Lumayan mengganggu aktivitas normal dan menyebabkan terganggu di malam hari lebih dari sekali seminggu. Yang keempat ada asma persisten berat. Ini tuh asma jenis yang paling kronis, yang gejalanya muncul setiap hari dan sering mengganggu aktivitas sehari-hari, dan itu sangat mengganggu aktivitas sehari-hari dan memerlukan pengobatan jangka panjang. Kita masuk ke pencegahan. Pencegahannya yang pertama ada jaga kebersihan lingkungan, seperti jangan sampai ada debu atau apapun itu. Lalu ada pola hidup sehat seperti olahraga, tapi olahraganya yang jangan terlalu berlebihan. Terus makanannya juga dijaga. Lalu di sini ada vaksinasi. Jenis vaksinasinya itu vaksinasi influenza yang biasanya digunakan setahun sekali. Lalu ada kelola alergi. Lalu ada patuhi pengobatan. Lalu atasi stres. Jangan terlalu dipikirin. Stres itu hilangin aja buat pengidap asma. Nah, lalu ada gunakan inhaler. Gunakan inhaler ketika kambuh. Tahu kan inhaler yang buat disemprot gitu. Lalu ada konsultasi dengan dokter. Konsultasi dengan dokter setiap seminggu sekali lah. Lalu di sini ada pengobatannya. Yang pertama inhaler, yang tadi disemprot itu tuh pengobatan jangka pendek. Lalu ada obat steroid oral. Obat steroid oral itu berbentuk tablet, tapi baiknya digunakan dalam pengobatan jangka pendek aja, soalnya dapat menyebabkan berat badan naik, lalu juga dapat menyebabkan hipertensi. Yang ketiga ada obat omalizumab. Obat omalizumab itu berbentuk serbuk. Biasanya dilarutkan dulu, lalu nantinya disuntikan ke orang yang mengidap asma. Itu tuh buat pengobatan jangka panjang. Yang keempat ada obat theophylline. Theophylline itu obat berbentuk tablet, kapsul, sirup ataupun infus. Itu tuh pengobatan jangka panjang. Lalu di sini ada makanan yang dianjurkan. Makanan yang dianjurkan buah-buahannya ada apel, pisang, lalu alpukat. Kalau sayuran yang dianjurkannya itu ada bayam, brokoli, lalu wortel. Nah, kalau omega 3-nya itu ada ikan salmon, ikan kembung, sama ikan tuna. Itu tuh makanan yang dianjurkan untuk pengidap asma. Nah, sekarang kita masuk ke obat tradisionalnya. Yang pertama ada kopi. Ibu bisa mengkonsumsi kopi sehari 1 atau 2 cangkir, tapi jangan pakai gula.
Lalu di sini ada bawang putih. Bawang putihnya itu digeprek dulu, lalu direbus. Nah, biarin dulu sampai dingin. Kalau udah dingin, lalu boleh diminum. Yang ketiga ada jahe. Jahenya juga sama, digeprek dulu, lalu direbus. Tapi diminumnya tuh pas lagi hangat-hangatnya. Yang keempat ada madu. Ibu bisa mengkonsumsi madu 2 sendok sehari. Sekarang kita masuk ke tindakan di rumah jika kambuh. Yang pertama, tetap tenang, jangan panik, jangan gelisah. Nah, yang kedua ada duduk dengan tegak. Duduknya itu harus tegak biar sistem pernapasannya tuh lancar, jangan bungkuk kayak gini. Lalu yang ketiga ada gunakan obat pereda asma. Gunakan obat pereda asma itu seperti yang tadi, inhaler yang disemprot itu. Lalu yang keempat ada hindari pemicu asma. Contohnya seperti asap rokok, debu atau polusi. Itu hindari dulu. Lalu yang kelima ada longgarkan pakaian ketat. Ketika misalnya ibu tuh lagi pakai baju yang ketat, sebaiknya tuh dilepas dulu biar nggak terlalu sesek lah gitu ya. Segini yang bisa saya sampaikan. Apakah ibu mau bertanya? Oh iya, lupa nih yang tadi makanan yang nggak boleh dikonsumsi sama penderita asma itu apa aja? Nah, makanan yang nggak boleh dikonsumsi sama penderita asma itu seperti makanan yang ada pemanis buatannya, pewarna buatannya, terus ada juga lemak jenuh. Contohnya tuh seperti daging berlemak, terus mentega, lalu buah-buahannya tuh anggur. Itu nggak boleh dikonsumsi sama orang yang mengidap asma. Apa ada lagi pertanyaannya? Udah cukup. Ya udah, sekarang saya yang nanya sama ibu. Tadi tuh makanan yang buah-buahan yang dianjurkan untuk penderita asma itu apa? Satu pisang, yang kedua apel, yang ketiganya alpukat. Bagus. Makasih ibu atas pengertiannya. Segini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.